berusaha mengenal Tuhan dengan benar. Refleksi pagi 593. Ungkapan pertobatan seperti apa yang Tuhan rindukan dari umat pilihannya? Mari lihat Hosea 6 ayat 1-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara, Tuhan rindu supaya umat-Nya bertobat dari jalan sesat dan bersungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Melaluinya, Tuhan menjanjikan penyertaan, sukacita, dan berkat yang berkelimpahan baik bagi umat-Nya maupun dunia sekitarnya. Saudara-saudara, di dalam pertobatan dan iman pada Allah di dalam Yesus Kristus, orang percaya dipanggil Tuhan untuk terus berusaha mengenal Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Pertumbuhan iman untuk mengenal Tuhan dengan benar tentu harus dilandaskan pada dasar ajaran firman Tuhan yang benar pula. Atas dasar inilah, Gereja Tuhan di Indonesia dipanggil Tuhan untuk berusaha dengan keras untuk mengajarkan dan menerapkan firman Tuhan dengan setia dan benar. Bila landasan ajaran firman kokoh, maka umat Tuhan tidak akan mudah terombang-ambing imannya. Dalam persekutuan orang percaya, umat Tuhan di Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa dan masyarakat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tidak menganggap sepele berkat Tuhan. Refleksi pagi 594. Bagaimana ungkapan kekesalan hati Tuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel di Hosea 6 ayat 4? Ini dia. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara-saudara, embun yang mudah hilang dengan datangnya mentari pagi itu merupakan gambaran akan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menyelamatkan, memelihara, serta melimpahi mereka dengan segala macam anugerah dan kelimpahan berkat-Nya, bangsa Israel tetap saja meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel telah menganggap sepele segala perbuatan Tuhan yang telah sungguh mengasihi mereka. Saudara-saudara, bila orang percaya menengok ke masa lalu, perbuatan tangan Tuhan seperti apa yang akan nampak nyata dalam kehidupannya? Apa saja yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita? Yang pasti, kita disebut sebagai orang percaya karena kita percaya kepada Tuhan yang telah menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan juga telah memberikan segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Pada waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan juga pasti menolong. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita menganggap sepele semuanya itu. Wahai orang percaya di Indonesia, jangan anggap sepele kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita.
Tetap setia menyampaikan suara kenabian. Refleksi pagi 595. Karena segala dosa bangsa Israel, maka Tuhan Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan mereka. Seberapa berkuasanyakah perkataan para nabi tersebut? Ini gambarannya di Hosea 6 ayat 5. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Saudara-saudara, perkataan Tuhan atau nubuat yang disampaikan oleh para nabi itu digambarkan telah meremukkan dan membunuh bangsa Israel karena perkataan Tuhan itu berkuasa. Sekalipun para nabi itu dihina dan dianiaya, perkataan Tuhan yang disampaikan mereka tetap berkuasa sehingga bangsa Israel tetap dihukum Tuhan atas perbuatannya. Saudara-saudara, tidak hanya di zaman dulu saja, di zaman sekarang pun mereka yang menyampaikan suara kenabian yang merupakan suara kebenaran Allah bagi gereja dan bangsa sering mengalami tentangan dan cemooh. Ini tidaklah mengherankan, karena kehadiran kebenaran di tengah-tengah arus dunia yang serong, bengkok dan gelap tentu dianggap aneh, menjengkelkan dan dianggap kuno. Meskipun demikian, orang percaya di Indonesia haruslah tetap tegar dan berani untuk tetap menyuarakan kebenaran Tuhan, karena itulah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, mari bina umat Tuhan untuk tetap setia dalam menyampaikan suara kenabian melalui kata dan perbuatan. Tidak hanya sekedar melakukan ritual semata. Refleksi pagi 596. Bangsa Israel mencoba tetap melakukan ritual keagamaan berupa korban sembelihan dan korban bakaran. Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan sukai dari bangsa Israel? Hosea 6 ayat 6 mengungkapkan itu. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, ritual keagamaan yang dilakukan bangsa Israel tidak berkenan di mata Tuhan, karena ritual tersebut tidak didasari oleh hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Ritual keagamaan yang dilandasi oleh hati yang mau taat serta upaya mengenal Allah dengan benar tentu merupakan hal yang benar di mata Allah. Tanpa ketaatan hati, ritual adalah upaya yang sia-sia belaka. Saudara-saudara, di dalam kehidupan umat Tuhan di Indonesia, ritual Kristiani seperti pergi beribadah di hari Minggu, memberi kolekte, berdoa sebelum makan, merayakan Natal dan Paskah, dan berbagai kebiasaan lainnya merupakan ritual yang sudah menjadi tradisi. Bisa saja terjadi bahwa orang Kristen sudah cukup merasa puas dengan melakukan tradisi Kristen tersebut. Benarkah sikap seperti itu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa melakukan tradisi Kristen semata tidaklah berkenan di mata Tuhan bila itu semua tidak disertai dengan hati yang mau sungguh-sungguh mengenal Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan berusaha saling mendorong untuk makin mengenal Tuhan dengan benar. Ayo kita upayakan bersama.
bersama menjaga gereja Tuhan. Refleksi pagi 597. Kejahatan seperti apakah yang telah dilakukan bangsa Israel? Mari lihat Hosea 6 ayat 7-9. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Saudara-saudara, bangsa Israel telah melanggar perjanjian dengan Tuhan karena mereka telah berlaku tidak setia dan jahat. Kota Ramot Gilead di timur Yordan dan Sikem di barat Yordan yang adalah kota orang Lewi dan kota perlindungan justru menjadi kota pusat kejahatan. Para imam malahan justru bertindak jahat. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada kaum rohaniawan umat Tuhan di masa lalu, yaitu orang Lewi dan para imam, menandakan betapa bobroknya kerohanian bangsa Israel pada masa itu. Seperti di masa lalu, demikian juga di masa sekarang ini di Indonesia. Kalau kaum rohaniawan menyeleweng, bagaimana mungkin gereja Tuhan bisa bertumbuh benar? Oleh sebab itu, rohaniawan Kristen di Indonesia harus mawas diri dan disiplin gereja harus ditegakkan supaya bila seandainya ada rohaniawan yang bertindak jahat dan menyesatkan umat, ada disiplin gereja yang diterapkan secara bijak. Mari kita ikut bersama-sama menjaga gereja Tuhan dari rohaniawan yang tidak benar. Mari kita lakukan itu dalam takut akan Tuhan. Makmur dan bersyukur. Refleksi pagi 598. Bagaimana gambaran Tuhan akan kebobrokan bangsa Israel di Hosea 6 ayat 10 sampai pasal 7 ayat 1. Ini dia, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Saudara-saudara, pada zaman Raja Yerobeam bin Yoas di 1 Raja-Raja 14 ayat 25, kerajaan Israel memang disembuhkan Tuhan sehingga ada kemakmuran. Tetapi kemakmuran tidak membuat mereka bersyukur dan menyembah Tuhan. Mereka tetap berbuat jahat dan menyembah berhala. Saudara-saudara, seperti kemakmuran yang dianugerahkan Tuhan pada zaman Raja Yerobeam bin Yoas, Tuhan bisa saja memberi anugerah kemakmuran pada orang percaya. Meskipun demikian, ada saja orang yang kemudian justru meninggalkan Tuhan dan malahan berbuat jahat. Tuhan, sang pemberi anugerah itu, justru disepelekan, ditinggalkan dan dilupakan. Anugerah kemakmuran telah membuatnya lupa daratan. Oleh sebab itu, wahai orang percaya di Indonesia yang telah diberi anugerah kemakmuran, ingatlah selalu akan Tuhan sang pemberi anugerah. Kemakmuran itu bukanlah sekedar hasil kerja keras, karena kerja keras tidak akan ada hasilnya bila Tuhan tidak berkenan memberikan anugerahnya.
Ayo belajar bersyukur